Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsabila Ashari dengan NIM 2105252617, kelas A2 DLC, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit manajemen. Presentasi ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester yang dibimbing oleh Bapak Arif Himawan. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dari audit manajemen. Langkah-langkah audit manajemen terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada audit pendahuluan, kemudian ada review terhadap pengendalian, kemudian yang ketiga audit terperinci, kemudian yang keempat ada pelaporan, dan yang terakhir mengenai tindak lanjut. Untuk langkah yang pertama yaitu ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Kemudian yang kedua ada penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Kemudian yang terakhir ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Dalam audit pendahuluan, beberapa hal penting yang pertama yang harus kami sampaikan di sini adalah pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Nah, dalam satu divisi yang dikelola secara terdesentralisasi, manajer divisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur divisi tersebut. Divisi tersebut itu seperti suatu perusahaan yang berdiri sendiri. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan divisi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab manajer divisi yang akan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan penyajian laporan divisi kepada manajemen pusat. Suatu divisi dapat berupa anak perusahaan, segmen bisnis, atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab utama pada departemen tersebut. Manajer atau kepala departemen pemasaran memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengambil keputusan di bidang pemasaran. Kemudian, untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Kemudian dalam perusahaan terhadap objek audit,
pemahaman ini, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Auditor juga harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini, termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Walaupun kesimpulan ini masih bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti-bukti yang diperlukan. Di sini auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan, pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai informasi yang mendukung tujuan audit. Kemudian yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang terakhir ada informasi yang mengarah pada sasaran audit. Di samping mendapatkan tanggapan tentang hal-hal tersebut, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Kemudian, hal penting yang kedua dalam audit pendahuluan yaitu penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan dari pengguna sumber daya perusahaan. Kemudian yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang terakhir, sistem informasi dan pelaporan dan kurang baik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Kemudian yang keempat, membahas
dan memberikan tugas dan pengelolaan objek audit. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasikan tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Selanjutnya, jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperhatikan dengan cermat tentang arti penting dan risiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Kedua hal ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Kemudian sumber daya cukup tersedia atau untuk melakukan audit. Dan yang terakhir, apakah waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Dari faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Arti penting program atau aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka menentukan tujuan audit. Besarnya anggaran yang dikelola dalam program atau aktivitas, kebijakan-kebijakan penting yang mendasarinya, dan adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus diperhatikan dengan baik. Kemudian dalam menentukan tujuan audit, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik itu risiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal berikut ini yang mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama yaitu tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Kemudian yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Kemudian yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Nah, tujuan audit yang ditentukan auditor harus sesuai dengan yang diinginkan pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Selanjutnya, kita akan membahas penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama ada di bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup yang pertama, pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban audit dan dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan. Dan yang terakhir, pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua, ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah, ruang lingkup ini termasuk yang pertama, kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Kemudian yang kedua, kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga, ada ekonomisasi. Nah, ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah.
Kemudian yang keempat ada efisiensi. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir ada efektivitas. Pada ruang lingkup ini ada beberapa hal. Yang pertama, pencapaian tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil program. Kemudian yang ketiga, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di sini sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit. Yang pertama yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang kriteria terlebih dahulu. Kriteria merupakan norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau sekelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa standar operating procedure atau SOP, job description, perusahaan-perusahaan, peraturan perusahaan, rencana bisnis atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Kemudian yang kedua yaitu penyebab, merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Kemudian yang ketiga adalah akibat, merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Nah, berdasarkan kondisi yang ada, auditor menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang terjadi ini telah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Akibat adalah hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, aktivitas dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang masih terjadi, mungkin pada kriterianya atau penerapan dari kriterianya. Selanjutnya adalah cara menyajikan temuan audit. Temuan audit merupakan fakta atau data dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kelompok, dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Di sini contoh dari kondisi yaitu 1. Mendeskripsikan kondisi yang ditemukan objek pemeriksaan. Kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Kemudian kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Yang keempat, sajikan kondisi seperti apa adanya pada saat ditemukan. Contoh dari kondisi yaitu volume penjualan 500 unit per minggu. Kemudian selanjutnya ada kriteria. Yang pertama merupakan panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Kemudian yang kedua, kriteria merupakan pedoman atau standar yang terukur. Yang ketiga, sajikan kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan. Contoh dari kriteria di sini adalah volume penjualan 1.250 per minggu, training sales 3 minggu, 2:1, yaitu pelatihan di kelas atau in-house training, 1 minggu pelatihan kerja di lapangan atau on the job training.
Kemudian selanjutnya dari penyebab, yaitu merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua, penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitasnya. Contohnya yaitu training sales 2 minggu in-house. Selanjutnya yang terakhir yaitu membahas tentang akibat, yaitu merupakan hasil pengukuran dan pembanding antara aktivitas individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Contohnya, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan, laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Selanjutnya yaitu penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Untuk mendapatkan praktik terbaik, aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik atau best practice, dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Nah, penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun bersifat khusus, dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan oleh objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Kemudian pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit ini antara lain yang pertama, ada tujuan dari kegiatan yang diaudit, yang kedua pendekatan audit, yang ketiga aktivitas tujuan audit. Beberapa permasalahan harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang pertama terdokumentasi, yang kedua up to date, yang ketiga terukur. Terhadap permasalahan ini, auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, audit juga berkaitan dengan pemilik atau pengelolaan objek yang diaudit, maka kriteria awal yang dikembangkan oleh auditor harus dipahami dan disepakati oleh audite. Dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber. Yang pertama yaitu undang-undang, yang kedua kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh dalam objek audit, yang ketiga ada norma atau standar, yang keempat kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis, yang kelima pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Nah, di sini ada kriteria yang baik, yaitu antara lain yang pertama realistis, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga dapat diukur, yang keempat bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang kelima mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Yang ketujuh dapat dibandingkan.
Yang ke-8, diterima semua pihak. Yang ke-9, lengkap. Dan yang terakhir, memperhatikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Hal-hal penting yang terakhir dalam audit pendahuluan yaitu kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahap audit selanjutnya. Pada tahap ini, auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara atau tentatif audit objektif. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar di bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Kemudian yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Kemudian yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Kemudian langkah yang kedua dalam langkah-langkah audit manajemen yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan yang bertanggung jawab yang dipikul, dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal penting, yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Tujuan perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkat manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Nah, pernyataan tujuan dapat memberikan arah pada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan adanya pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan
harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu kualitas serta kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak, tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan, akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menilai keberadaan SDM, yang pertama yaitu apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan suatu perencanaan SDM. Kemudian yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatan yang akan diisi dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada pada perusahaan. Kemudian yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut. Kemudian yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai. Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi, atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Selanjutnya, kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan atau policy manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasi dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau standar operating procedure.
dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis, serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Kemudian yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat, efisien, dan efektif. Kemudian yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolok ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian, auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan. Elemen sistem review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Audit harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, serta evaluasi. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan? Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu? Selanjutnya, sementara efektivitas audit internal dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah ada petugas auditor internal dan telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam organisasi? Yang kedua, apakah ruang lingkup auditnya ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan dan tepat waktu. Yang ketiga, apakah audit ditekankan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil auditnya.
Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, keandalan sistem pengendalian perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif menjadi tujuan audit yang sesungguhnya sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui yang pertama, apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Yang kedua, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Di sini ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama, yaitu menetapkan tingkat penting atau significance dan kepekaan atau sensitivity, hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Kemudian yang kedua, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Kemudian yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Dan yang ketujuh, melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Langkah-langkah audit manajemen yang ketiga yaitu mengenai audit lanjutan atau audit terinci. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Kemudian yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan melompokannya dengan ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Kemudian terakhir, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Langkah-langkah audit rinci yang pertama yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan
atau yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut. Auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkat manajemen tertentu. Selanjutnya, memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, yaitu objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Kemudian yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit. Merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Kemudian yang terakhir, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data yang meliputi yang pertama, observasi lapangan, kemudian yang kedua ada wawancara, yang ketiga penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data ini yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevan atau berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Kemudian yang kedua yaitu material, adalah cukup berarti dalam memengaruhi kesimpulan yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada kompeten, diperoleh dari sumber daya independen dan dapat dipercaya. Yang keempat cukup, artinya memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan atau dirumuskan bersama dengan auditor yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor menemukan bukti kriteria yang sudah tidak relevan lagi dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuannya. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakefisienan operasi. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintetis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini, akan diketahui lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Kemudian yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Selanjutnya yang ketiga, yaitu auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Kemudian yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan sesuai aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi: yang pertama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Kemudian yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Kemudian yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Kemudian yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut atau tidak, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan selanjutnya. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan adalah menyangkut perlunya mengembangkan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Selanjutnya, langkah-langkah audit manajemen tentang pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Kemudian yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Penjelasan lebih lanjut tentang bagian ini dilakukan laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan.
rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.